Halo kok. Halo, selamat pagi Mbak E. Tolong tidak Kok menyebut. aku minta soalnya sama sampean iki. Sebentar. Aku tak declare dulu. Tolong tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak, aku tangi melek iki. Zaman Gini loh, Kak. dengan Gini apa? loh. Aku itu kan pas ini sudah 5 Enggak denger sing ya, sing 5 bulan. sing banter. Aku kan di sini kan udah 5 bulan toh. Terus Aku itu selama di sini tuh nenek itu selalu lost control. Setiap kali marah itu suka lempar pisau. Terus kadang mau itu suka ngeplak. Yang kemarin itu kayak aku pas duduk lagi benerin apa itu mesin buat lantai itu biar kering itu aku kayak ditendang gitu. Terus yang kemarinnya lagi itu di aku jengkak-jengkak itu sering itu pasti, dan itu aku cuat semua tanggal. Aku emang gak bisa ngerekam soalnya aku kan gak bisa pegang HP nek dia kesini. Wong HP ku di kasur aja dilempar, dikirain aku main HP kok gitu. Jadi aku setiap apa ya dia kesini pokoknya aku intinya nggak bisa ngerekam. Terus dia itu aku kan di sini kan job aku jaga 2 anak ya, 2 anak itu setiap deket sama aku itu ditarik, istilah kayak nggak boleh karpe iku ben aku itu lu nggak usah pakai neko gitu. Jadi dia itu kayak sering ngomong udah kamu telepon agent kok suruh pergi. Aku tenangin, aku ambil HP, aku mau telepon agent. Terus dia marah, HP aku ditarik, dibanting. Kenapa kamu banting HP ku, kalau rusak kamu mau ganti aku gitu. Terus aku ambil lagi HP ku, diambil lagi sama dia, dibanting lagi. Ini kayaknya aku mikirnya ini orang ini udah nggak, kalau orang Jawa kayak udah gimana ya kok ya, nggak tahu udah kau, pokoknya aku tuh stres banget selama 5 bulan di sini. Dan dia itu setiap hari pasti misalkan kayak hal kecil, kayak anaknya misalkan ya aku nggak mau makan ini apa ada jagungnya gitu, ya udah tak sisihin jagungnya, nggak usah dimakan. Nanti dia si nenek ini bujuk anaknya, ya udah telepon mama aja, telepon mama, biar apa jadi dimarahin juga. Aku kan naruh jagung itu kan disuruh sama bapaknya gitu, bukan aku sendiri. Aku tuh masakan semua itu pokoknya apa yang disuruh ya aku kerjain gitu, nggak pilihan aku sendiri gitu. Jadi kayak hal kecil kayak gitu itu langsung dilaporin. Pokoknya setiap hari dia itu maunya itu anaknya itu marah sama aku, kalau belum marah dia itu belum lega gitu. Itu selama 5 bulan kok. Aku selama 5 bulan di sini tuh bener-bener stres, kayak mental aku tuh udah, aku kayak udah ngerasa udah linglung, udah apa ya kayak nggak bisa konten gitu. Jadi kayak aku tuh selama ya aku cari-cari apa agent, cari-cari jalan aku gimana ya biar aku bisa pergi dari sini gitu. Aku masih butuh kerjaan, tapi aku kalau bertahan di sini tuh nggak bisa gitu. Mental aku ini loh, soalnya tuh, dan nenek itu kalau setiap marah itu pasti nantang-nantang gini, apa di kayak orang ngajak gelut. Sampai tahu nggak sih, kok aku bingung jelasinnya. Pokoknya intinya kayak gitu. Kok aku tuh di sini tuh dua terus sama ibu. Jadi wis dari awal wis mungkin dia gak cocok sama aku, padahal dia maunya apa itu aku turut. Aku tuh sampai sujud sama dia tuh, aku tuh pengennya baik-baik sama kamu di sini biar aku punya kontrak. Aku itu udah anggap kamu itu kayak ibuku aku. Tapi enggak mempan juga. Aku tuh benar-benar kerja di sini tuh ikhlas lahir batin ya kok ya. Aku mau diapain aku di kamar mandi itu ya kok ya. Dia tuh main aku itu pintunya ditutup, sumpah aku kok. Dan kok soalnya dia itu kalau marah kan suka lost control gitu, suka ngeplak. Apalagi di kamar mandi kan aku takut, kamar mandi juga nggak ada CCTV gitu. Aku duyem ya, aku nggak berani lihat matanya tuh, aku takut bener. ditutup itu. Aku bilang jangan ditutup gitu, aku takut sama nenek aku gitu kan. Dan dia di situ marah-marahin aku di kamar mandi ya kok ya. Aku udah berapa kali aku cerita sama bapak, tapi
pokoknya setiap kali aku cerita sama bapak itu pasti bapak itu kan ngomong sama Bobo, kamu jangan gini. Besoknya dia itu semakin menjadi, jadi itu kayak bumerang buat aku kalau aku cerita di keluarga. Kalau aku cerita apapun keluhan aku, pasti itu bumerang besoknya buat aku gitu. Pasti besok itu nanti semakin menjadi. Padahal di sini tuh ada CCTV, mereka harusnya tahu gimana keluhan ibunya, kalau marah itu gimana gitu. Ya setidaknya itu aku nek cuma cerewet incim aku tuh wis biasa wong Cina ya tuh kayak gitu ya. Dulu majikan aku juga gitu pas di Singapura juga gitu, incim wis biasa, tapi ini tuh soalnya dia tuh tangannya tuh udah istilahnya udah main tangan, udah keterlaluan menurut aku. Jadi aku misalnya mau nerusin dokter itu bisa gitu loh, aku sampai cari-cari jalan apa aku tak bisa kok gini gimana kok aku minta saran kok. Udah, Oh sudah apa belum? ya saya tak dengerin sampean aku ini harus gimana, aku bingung kok iki kok aku. Sampean dari Indonesia apa pernah finish? Dulu kan aku kan pengalamanku kan aku di Singapura ini, tapi aku di Hongkong ini baru ini gitu loh. Sampean pingin keluar dari situ, pingin stay di situ? Aku pengen keluar dari sini, tapi aku itu pengenku itu langsung kerja, maksudnya tuh aku nggak usah nunggu di Indo, misalkan ada di Makau atau misalkan nunggu visa di rumah ya nggak apa-apa. Yang penting tuh aku tuh nggak nganggur di rumah lama-lama juga, soalnya aku sebenarnya tuh aku butuh kerjaan, tapi aku di sini tuh nggak bisa gitu kok bertahan di rumah ini gitu loh. Pertanyaanku sak kata jawabannya 20 kata. Kok iso? Jadi sik ta. Peraturan di sini tuh kalau sampean break kontrak itu ya harus keluar dari Hong Kong. Iya. Terus intinya kan sampean ini baru 5 bulan dari Indonesia, sampean ex Singapura. Otomatis mau balik lagi itu ya pastinya akan dikunci sama siapa namanya, sama PT-nya. Jadi kalau sampean break belum 5 bulan ini dulu kerja. nah jadi Kalau masih ingin kerja, kalau masih mau kerja yo wis urip di Makau 1 tahun, cari job di sana itu wis. Nanti kalau misalnya selesai di Makau 1 tahun baru proses lagi ke Hong Kong, itu wis bisa bisa saya tak moto. bantu. Bisa. Bisa. Ada nggak job di Makau kok? Yo banyak. Sik ngene lho. Lewat Sebentar, sampean bisa. sebentar. Jangan Ki panik. ini wayahe aku ngomong apa wayahe sampean ngomong terus? Sampean Sampean. ngomong terus aku tak ngrungokno sampean cerita. Aku gak Sampean apa-apa. aja. Gini, nek lagi mbok si Mbah marah-marah terus ngamuk-ngamuk apa meneh habis mukul, sampean langsung telepon polisi. Langsung telepon polisi. Ya, Ya, ini tak aku kasih juga sebentar. wani ngomong. Ini tak kasih 2 jalan ya opsinya, karena sampean belum mengambil keputusan, aku bisa ngasih option ini banyak. Jadi lebih dari 1, tinggal sampean mau pilih opsinya yang mana, terserah sampean ya. Opsi yang pertama ya kan, kita bertahan. Nah, ketika dia ngamuk dan marah ya kan, bantingin sesuatu apa mukul sampean lewat mana dan bagaimana, wis ada bukti atau tidak, wis kalau di rumah ada CCTV enak, jadi telepon polisi ya kan. Habis telepon polisi datang, lu ngapain? Polisi datang, iya aku dipukul sama nenek ini, bilang aja gitu. Kalau mau visum hari ini, kalau nggak percaya lihat aja CCTV. Jadi dengan kayak gitu itu pelajaran buat nenek bahwa kalau kamu mau berani lagi mukul saya, polisi itu datang gitu loh. Itu pelajaran pertama yang sampean harus lakukan gitu loh. Kalau polisi datang kan ya majikan juga ndelok loh sampai polisi teko ABCD bla bla bla, sampean cerita aja sama polisi
dengan nada sampean yang kayak gitu loh, ketakutan yang kayak gitu itu polisi pasti akan lebih tahu gitu loh, lebih kerasa gitu. Walaupun tidak ada apalagi setidaknya kalau nenek marah ya kan, nenek banting-banting ngepruki lagi, telepon lagi polisi 2 kali pun tidak apa-apa. Karena sampean merasa ada yang mengancam jiwane sampean. Jadi itu pelajaran pertama satu, wes. Jadi itu solusinya kalau sampean ngomong agent gak masuk, ngomong majikan juga gak masuk. Karena bagaimanapun sampean baru 5 bulan. Orang itu belum tentu percaya kepada sampean, ya. Mereka akan jauh lebih percaya sama nenek. Nah itu saatnya sampean tahu tata aturan dan hukum Hongkong bahwa ketika menyakiti seseorang, apalagi menyentuh secara fisik dengan kasar, maka urusannya polisi. Nah itu yang sampean harus tahu hukum di Hongkong pertama. 1. Kalau sampean memutuskan untuk menyerah dari arena pertempuran ini, nah ngono ceritane. Jadi kan keluar itu 5, jadi menyerah di arena pertempuran, ya kan? Sampean hari libur itu hari apa? Coba sebentar, aku tak ngomong dulu, ya kan? Hari libur belajar sampean ke Makau. Kasih nomor teleponnya temanku yang di Makau sebelum sampean break. Berangkat dulu ke sana ya. Nanya ada majikan nggak, survei, lihat kondisi keadaan. Oh ada. Nah, ya wis. Kalau sudah ada, ya kan, sudah sampean putuskan untuk break, jangan mundur lagi. Aku nggak senengnya sama anak-anak itu kalau sudah ngambil keputusan habis itu terus balik kucing. Itu kan nggak komitmen, nggak konsisten. Nah kalau ibaratnya terus sampean langsung ke Makau, ya kan, ibaratnya, ya kan, habis dari Makau terus genah sampean bisa ketemu majikan, omong-omongan penak dan mau, baru diatur rencana, ya, break kontrak, one man notice, ya. Terus sekali lagi pada saat sampean one man notice, jangan lupa ya surat-surat semuanya juga dibawa, release letter, terminate kontrak, sembarang kalir, bla 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 bla, itu disimpan. Jangan cuma minta duitnya. Udah selesai berarti langsung ke Makau. Terus di Makau juga belajar, di mana-mana kerja sama aja. Saya nggak bilang di Makau karena sampean cuma pingin hanya keluar dari situasi sama keadaan itu. Jadi diterima di Makau, nanti seperti apa di Makau ya sama aja, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi apapun itu kalau sudah menjadi pilihan ya harus konsekuen sama konsisten, jangan menye-menye kan kayak gitu. Jadi bobo itu gampang sebenarnya menurut saya, cuman karena hati sampean itu sudah menolak. Hatinya sampean itu nggak kayak gini ibaratnya. Aku udah nginjekin kakiku di Hongkong. Yang milih majikan ini juga aku, atau aku dapat pilihan yang remuk dan hancur kayak gini. Gimana caranya aku supaya bisa bertahan, psikis dan mentalku itu bisa kuat, itu bagaimana? Nah itu kalau sampean komitmen sama konsisten dengan keputusan, polisi itu sudah solusi, sudah. Dia pokoknya setiap main tangan polisi datang. Nggak ada masalah, mau 2 kali 3 kali. Terus kalau sampean ngerasa bahwa aku nggak bisa dapat bukti dan semua otomatis kan berarti sampean logikanya kalah dengan ketakutan gitu loh. Kalau logika kita itu sudah dikalahkan dengan rasa takut yang besar, disitulah tekanan mental pasti akan datang. Di situ akan depresi, di situ akan sampean ngerasa bahwa tempat ini sudah sangat kayak neraka. Itu karena logika berpikir normal sampean itu sudah kalah dengan ketakutan. Makanya kuasai rasa takut. Gitu loh. Sampean pernah dengar cerita nggak mbaknya yang sudah mau dilempar pisau, mau dibunuh, mau apa dengan anak yang sudah gangguan mental idiot? Sampean bayangkan situasinya itu bisa jauh lebih ekstrim seperti itu gitu. Kondisi seperti sampean itu masih ada juga kondisi teman-teman yang lebih ekstrim. Makanya kendalikan rasa takutnya. Gitu loh.
Kalau sampean mampu dan bisa mengendalikan rasa takut, maka pelan-pelan masalah itu bisa terurai. Gitu loh. Masalah itu hanya ketutup ketakutan yang begitu besar, sehingga satu-satunya jalan seolah-olah aku mau cabut, aku mau pergi, aku mau keluar dari arena pertempuran ini gitu. Gitu loh Mbak Halo. Iya. Ya inilah Hong Kong. Dengan segala bentuk konsekuensi dan resiko. Orang tua ini itu orangnya sudah ilfil, Mbak. Jadi ketika majikannya sampean ngejeng sampean untuk ngerawat anak untuk dihadirkan di situ, Mbah ini ilfil, cemburu. Mbah ini ada rasa nggak suka, gitu loh. Ini perasaannya orang tua. Jadi seolah-olah itu dia tidak dipercaya atau dia tergantikan oleh sampean. Ya sampean berdamai dengan diri. Wis takdire sampean ke Hong Kong dan sampean dikabulkan karo Gusti Allah untuk menginjakkan kaki di Hong Kong. Itu pertama adalah kendalikan rasa takut sampean. Ya, ancaman nyawa buat sampean itu sampai sejauh mana, dipukul dan semua, begitu langsung dipukul langsung pergi ke ngambil HP, kunci, dia teriak-teriak, biarin, tutup, sampean telepon, polisi datang. Polisi itu nggak ada sampai 15 menit biasanya dia datang. Hafalkan alamat rumah sampean, namanya majikan sampean, flat sampean itu sampean hafalkan. Biar juga jadi pelajaran buat nenek. Jangan nangis dulu, Mbak. Ini arena pertempuran yang harus kita hadapi. Jangan nangis dulu, ya. Kalau sampean nangis nanti apa yang tak masukkan ke sampean nggak masuk. Apa yang saya sampaikan nanti kalah karo nangis ya. Iya. Gitu loh. Semua 90% teman-teman di Hong Kong itu mengalami masa-masa adaptasi yang nggak jauh beda sama sampean. Ini loh yang membedakan. Ini yang membuat Hong Kong itu syahdu di belakang, karena bisa melewati masa itu gitu. Ya, jadi sudah tak kasih solusi ya. Ketika sampean mau milih posisi A, posisi B dan posisi C. Wes giliran sampean ngomong. Lah, ngomongin tuh kayak gini loh enak. Wes monggo sampean sing ngomong, gantian. Sebelumnya maaf ya aku gak bisa lama soalnya sebentar lagi pasti dia udah datang. Kenapa? Kira-kira 15 ini nanti aku nggak bisa lama tuh. Kira-kira 15 menit dia udah datang. Jadi aku ya nggak apa-apa, aku ngerti. Nek ya. Tiba-tiba langsung mati aku ngerti. Iya. Mau ngomong apa Andang? Gini kok. Pas aku mikir benar-benar bulat. Aku nggak bisa nulis di rumah ini kok. Soalnya terus iki pokoknya demi diriku, demi awakku juga kok. Aku ngerti kemampuanku sendiri. Aku daripada bahasa Indonesia Mbak, bahasa Indonesia. Nanti penontonku dari Amerika protes sama aku. Terus aku wis benar-benar apa ya, keputusanku, aku yang tahu diri aku sendiri yang jalanin aku. Soalnya 2 tahun itu nggak sebentar, 2 tahun itu lama, dan semakin lama itu nenek nggak semakin berubah tapi jadi aku daripada aku mengorbanin diriku buat bertahan, istilahnya cari nama di Hong Kong, aku daripada aku pergi dari sini gitu. Aku yakin mungkin rezekiku bukan di sini, aku percaya gitu. Mungkin rezekiku bukan di rumah ini, di rumah lain aku juga nggak tahu gitu. Daripada aku di sini ibaratnya aku niat dari rumah cari kerja, cari duit, tapi di sini aku malah sakit gitu. Daripada gitu aku mending pindah kok. Aku yakin pokoknya aku yakin Tuhan itu menguji kita itu pasti kita mampu gitu loh kok. Jadi aku apa ya, daripada aku bertahan di sini gitu, aku sakit, aku mending pindah kok. Pas aku udah bulat. Oke, ya sudah. Ambil surat notis, mau notis loh. Ya, aku rencananya hari Minggu mau ke tempatnya sama itu. Aku mau ke tempatnya Koko itu. Koko ada nggak? Hari Minggu piye pian? Oke.
Hari Minggu oke, bojoku bilang. Konten. Iya, Yang penting aku nanti. masuk rumah saya udah video ada di mana-mana lo ya. Jadi jangan sampai masuk rumah saya nanti sampean nggak mau. Halo? Kok lalu ya videonya kan Ya aku ya. nggak mungkin ke mukanya sampean. Oh iya ya udah. Ya Halo? udah kok, makasih ya kok ya. Oke, siap. Wes gitu aja. Iya, oh iya kok aku apa kan aku ini keputusan aku mending kerja di Makau, jadi aku minta tolong sama sana kayak pencerahannya kalau apa di Makau itu kayak masalah kayak biaya apa gitu, nanti coba sampai WA ke aku ya kok ya. Datang aja lah, jangan WA. Wes, ben jelas. Apa? Oke? Gimana kok? Gimana? Datang aja ke sini, tak ceritain Oh, iya, A iya. sampai Z. Iya, baik. Oke? Baik kok. Oke. Makasih ya kok. Siap. Kasih. Yuk, Assalamualaikum. oke, semangat, sehat selalu. Bye. Iya. Assalamualaikum. Bye. Jadi mental guys, mental. Jadi kalau udah mental kita itu udah bagaimana dan seperti apa. Jadi ya begitulah, kalau urusan mental itu setiap individu itu pasti tidak sama. Jadi seperti itu, makanya kadang-kadang kita itu kuat mental. Jadi kalau kerja sama siapa aja bisa, tapi kalau urusan mental ini, kalau udah kena mental ya udah nggak bisa. Kayak mbaknya wis, dia pingin dirinya sehat, dia pingin keluar dari keadaan ini, ya sudah wis. Baca ya teman-teman, bangun tidur perceh sik rada setengah nyawa nih. Tetap semangat ya, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.